Eh, Selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi, atau salam diaspora ya, Bu Nur. Iya, Bapak. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam. Iya, betul. Bagaimana? Pertama, ya, pertama, good morning nih, Sobit Paul mengucapkan selamat datang, bisa ngobrol-ngobrol dengan kami ya. Dan yang ingin kami tanyakan, pertanyaan utama adalah, kenapa waktu itu Australia terpilih atau dipilih sebagai tempat untuk belajar, eh, Bu Nur sendiri? Baik, terima kasih Pak Anton. Pak Anton sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang cuacanya apa ini Pak di sana, Pak? Seharusnya ada winter, tapi ternyata pemanasan globalnya betul-betul terjadi. Jadi Hmm, nggak belum begitu dingin, betul sekali. belum. Baik-baik. Ya, Pak Anton, dulu saya kenapa kok pilih Australia dan kenapa Ya. kok pilih Melbourne ya? Jadi dulu saya ambil kuliah master itu di tahun 2009. Saya kemudian ketemu lain di tahun 2010. Awalnya memang tujuan saya bukan Australia, Pak Am. Jadi mungkin suratan takdir juga ya, sehingga Iya. kemudian saya akhirnya ke Australia. Ya, saat itu saya sebenarnya sudah apply ke Cambridge University, tapi kemudian untuk pilihan studi saya itu hanya 1 tahun untuk full time study begitu. Saya Mhm. pengennya yang agak lama sedikit lah Pak gitu ya, mungkin minimal 1,5 atau 2 tahun. Iya, iya. Kemudian ketika saya cari-cari lagi dan ketemunya di Melbourne, di University of Melbourne untuk studi master selama 2 tahun. Ya, akhirnya jatuh cintalah begitu Pak Anton kepada institusi itu. Iya, iya. Kemudian waktu itu tahun berapa itu? 2009 akhir saya berangkat Mhm, Pak. Saya ambil bridging language dulu. mhm, Kemudian memulai untuk master di bulan Maret ya, mhm, 2010. mhm. Jadi seperti pepatah kita orang Indonesia yang mengatakan bahwa manusia merencanakan, Tuhan memutuskan, tuh seberapa melencengnya dari rencana semula. Bagaimana? Betul sekali Pak. Jadi kami dulu merencanakan itu apa ya, mungkin kiblatnya saat itu ya, di tahun-tahun itu kan biasanya nih ya generasinya itu pengennya kalau nggak ke Amerika gitu ya, kemudian ke UK gitu. Ya. Eh, Kalau generasi sekarang pengennya ke Korea, Pak. Oh ya. Ya, sekarang banyak sekali yang pengennya ke Korea gitu ya, karena ada K-pop yang luar biasa, memang sudah mendunia begitu. Ya. Kalau saat dulu memang apa namanya banyak yang pengen studi lanjut ataupun melaksanakan student exchange begitu ke Amerika ataupun ke UK. Saat itu Hmm. sama Pak, jadi saya juga pengennya kalau nggak ke Amerika juga ke UK. Namun kemudian ya memang takdirnya ke Australia yang tidak terlalu jauh dari Indonesia. Jadi di tahun Ya. pertama pun ibu dan bapak gitu ya mengunjungi saya. Iya, jadi memang tidak ditakdirkan untuk terlalu jauh dari orang tua barangkali begitu, Pak. Iya. Jadi seperti Bu Nur tadi sebutkan bahwa Hollywood kalah sekarang dengan Korea ya. Sepertinya begitu ya, terutama di generasi sekarang. Kemudian kendala-kendala apa yang Bu Nur alami waktu itu, interaksi dengan mahasiswa lokal atau dengan masyarakat lokal? Iya, jadi waktu awal mula karena saya mengikuti language bridging itu dan kebanyakan eh, perkuliahan sangat padat, jadi pagi berangkat, sore baru pulang begitu selama 3 bulan pertama di Melbourne. Dan saat itu yang menjadi kendala barangkali karena dalam satu kelas itu banyak teman-teman dari Asia, Pak, Hmm. gitu, terutama Cina. Dan mereka Hmm. ketika diskusi di kelas maupun ketika jam istirahat, mereka ketika mengobrol itu pakai bahasa mereka, di mana saya tidak memahami sama sekali. Saat itu ya sempat ini ya sempat merasa
Sepi sendiri begitu ya Mhm. Pak. Tapi ya lama-lama kemudian memang kita bisa menemukan teman-teman yang satu frekuensi begitu. Mhm. Jadi ketika Mhm. saya bergabung di sana ya kemudian mengingatkan teman yang Mhm. jadi mungkin itu yang pertama kami rasakan berat. Kemudian untuk benturan budaya saya kira tidak terlalu ada masalah ya. Mhm. Tapi yang paling berkesan nih Pak Anton itu terkait dengan daylight saving time. Iya. Jadi pernah pernah ketika pertama kali mengalami itu ya terkaget-kaget juga ya tiba-tiba waktu hilang 1 jam gitu ya dalam hidup Iya. kita. Padahal deadline-nya ya artinya ketika kita punya tugas kemudian deadline-nya waduh kita kehilangan 1 jam yang sangat berharga gitu. Jadi itu menjadi Iya. salah satu pengalaman yang tidak terlupakan menurut saya terkait dengan sistem daylight saving time itu. Iya. Apalagi ya mungkin cerita yang menarik. Mungkin di tahun kedua Pak Anton saya sempat mengalami yang namanya diskriminasi Mhm. dari seorang dosen gitu ya. Mhm. Cuman saya ingin menyampaikan di sini bahwa itu memang hanya individu ya artinya Mhm. banyak teman-teman saya dari Australia, native Australian maupun teman-teman yang lain itu yang sangat support, sangat mendukung, termasuk juga dosen-dosen yang lain ataupun para akademisi di kampus yang ketika salah, kemudian saya mencari solusi ke berbagai mungkin subdivisi mahasiswa gitu ya kemahasiswaan di kampus itu pun juga mendapat dukungan yang sangat penuh gitu itu Mhm. menjadi satu hal yang berat saat itu gitu tapi saya kira ya itu tadi itu hanya segelintir individu sajalah barangkali Pak Anton. Iya. Bisa diceritakan secara detail kalau tidak keberatan apa yang Eh, terjadi? saat saat itu di tahun kedua, jadi saya tahun pertama ada di school group di sekitar CBD ya, lalu di tahun kedua dipindah ke school group yang lain. Mhm. Biasanya di school group yang kedua ini memang jauh Pak di suburb. Kalau naik kereta itu 2 stasiun terakhir gitu ya, Ah. 2 stasiun terakhir sebelum sebelum kereta berhenti dan lain sebagainya. Jadi saat itu kami punya 2 pembimbing ya di school placement itu punya 2 pembimbing. Yang satu memang dari kampus, yang satu adalah semacam dosen tapi praktisi, jadi perwakilan dari kepala sekolah atau guru yang ada di school group itu gitu. Mhm. Dan Mhm. ini saya dapatkan dari praktisi itu, dosen praktisi itu. Mhm. Jadi informasi-informasi yang seharusnya saya dapatkan, misalnya itu tidak pernah sampai ke saya. Dan ibu ini ketika seharusnya minimal ya mengunjungi atau visit student teacher selama 2 kali, itu beliau hanya mengunjungi 1 kali, itu pun di akhir program. Nah, di Mhm. akhir program inilah yang kemudian beliau langsung menyatakan tidak lolos gitu ya. Aha. Uh, Kemudian pernah saya ini ya diminta untuk memaparkan kenapa kok tidak lulus di mata kuliah itu gitu ya, Mhm. unsatisfactory progress ini sidang. Mhm. Kemudian di situ ya saya menyampaikan apa yang terjadi dan lain-lain dan sebenarnya sudah meminta juga ya untuk dipindahkan school group, dipindahkan intinya Mhm. dari dosen tersebut. Tapi di semester 4 ini yang paling berat Pak Anton, karena ternyata saya masih di school group yang sama dengan dosen yang sama. Aha. Jadi jadi saya tentu saja mencari dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga mencari strategi yang berbeda gitu ya. Jadi komponen penilaian sebenarnya memang lebih besar nilai dari guru pamong ya atau mentor teacher ya istilah yang Mhm. digunakan dengan bobot 60% kalau nggak salah atau 65%. Jadi saat di semester keempat itu ya saya langsung mendekati ke mentor teacher
menceritakan semester kemarin seperti apa, dan intinya menyampaikan bahwa saya pengen belajar dan saya bisa belajar gitu, Pak. Jadi setiap kali saya praktik mengajar, misalnya saya minta selalu ada catatan tertulis sebagai bukti bagaimana performa saya dalam mengajar. Sehingga nantinya ketika terjadi lagi seperti itu, dan memang terjadi lagi Pak, jadi dosen itu hanya datang di hari terakhir saya praktik di sekolah tersebut, kemudian menyampaikan yang hal serupa ya, dan tapi saya sudah menyiapkan berbagai bukti sesuai panduan juga dari Student Advocacy Service ya yang ada di kampus, bahwa saya harus mengumpulkan evidence gitu ya, mengumpulkan bukti-bukti termasuk percakapan-percakapan di email, dan ketika dosen tersebut meng-email teman-teman satu grup dan saya tidak ada di dalam Oh ya? email tersebut, iya Pak, jadi saya kumpulkan semuanya. Saat itu target saya ya, saya pengen lulus saja, saya nggak mau apa namanya menuntut ataupun menempuh jalur hukum gitu ya, saya nggak pengen seperti itu. Jadi fokus saya yang penting nanti lulus, gimana caranya sehingga ya saya berusaha memaksimalkan apa namanya poin 60% dari guru pamong itu gitu Pak Anton. Tapi akhirnya menang ya, akhirnya lolos. Akhirnya yang paling membanggakan adalah saat wisuda, kemudian saya kebetulan dapat di apa namanya kursi di paling ini ya, di dekat aisle. Jadi ketika dosen itu berjalan Pak Anton, Masya Allah, saya bertatapan mata dengan beliau dan dengan sangat bangga gitu ya, saya membusungkan dada untuk kemudian saya bisa wisuda Bu, saya apa namanya lulus gitu ya dari Master of Teaching Primary. Jadi Itu kalau kemenangan boleh yang menurut saya paling ini ya, paling memuaskan ya. membanggakan, Iya betul, memuaskan sekali. betul. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan Bapak. Nih ini Iya. menarik Bu Nur ya, bahwa saya juga mengalami waktu teaching round ya ke sekolah-sekolah di Melbourne. Itu berat sekali. Saya belum pernah tertidur di kereta api karena capek ya, berhadapan dengan Betul Pak. anak-anak muda ya. Ya. Betul sekali. Betul. Itu kira-kira apakah memang class personality atau memang ketidaktahuan seperti definisi rasisme itu ketidaktahuan terhadap sesuatu yang asing. Bagaimana Bu Nur menjelaskannya? Saya tidak sempat mengkonfrontasi ya Pak ya. Tapi ada kemungkinan karena saya satu-satunya yang berjilbab Pak. Saya satu-satunya yang berjilbab, ada kemungkinan ya, cuman saya memang tidak tahu juga. Dan ini sebenarnya saya rasakan karena beliau itu pernah mengajar di sebuah mata kuliah, gitu, sebuah mata kuliah. Kemudian memang ada sikap yang sangat berbeda ketika misalnya diskusi, kemudian saya menyampaikan pendapat gitu ya. Ada raut wajah yang berubah gitu ketika saya yang menyampaikan dibandingkan ketika teman saya yang mungkin dari Australia atau dari negara lain yang menyampaikan gitu. Karena itu sangat kelihatan sekali gitu. Tapi saya sangat diuntungkan ketika di mata kuliah itu komponen tugasnya kelompok semua gitu. Jadi tidak tahu juga ya bahwa sebenarnya ada ada apa ya mungkin praktik-praktik nggak tahu diskriminasi ataupun rasis yang terjadi, namun hanya dalam hati beliau gitu kan Pak, karena tidak bisa kemudian muncul dinilai, karena kalau nilai saya berbeda dengan teman-teman dari kelompok, nah itu akan sangat kelihatan. Tapi karena ini memang tugasnya semuanya kelompok, jadi saat itu ya hanya apa ya, hanya saya merasakan saja kok ibunya ini ya berbeda reaksinya gitu ya ketika interaksi dengan saya gitu. Tapi saat itu ya saya hanya mungkin hanya perasaan saja gitu ya. Mungkin kita ambil apa positifnya aja, mungkin ketidaktahuannya terhadap sesuatu yang asing ya. Iya betul Bapak. Nah,
Apakah kemungkinan ini pertanyaan satu hal, Ibu Nur kan namanya Amelia Rais. Apakah ada Betul. hubungan dengan Pak Amin Rais? Ada Pak, Aha. keponakan. Oh, kebenakan ya? Aha, aha. Apakah kemungkinan ada beliau tersebut mungkin tidak begitu simpatik dengan tokoh Indonesia yang sebelum Pak Harto turun sudah membicarakan suksesi? Saya tidak terlalu mencermati politik ya. Jadi Iya. bapak saya adik-adik dari Pak Amin Rais, dan di dalam 6 bersaudara bapak satu-satunya yang tidak terjun langsung ke dalam politik gitu. Iya, iya. 5 bersaudara yang lain semuanya masuk ke politik gitu. Jadi mungkin saya belajar dari bapak juga untuk wah politik itu memang berat dan sangat kompleks, sangat rumit Iya, gitu ya. iya, Sehingga ya mengikuti jejak bapak lah Pak. Saya hati-hati aja lah terkait iya, dengan iya, politik, betul. iya. Makanya Kemudian terjunnya di bidang pendidikan saja Pak. pendidikan. Iya, iya. Kemudian pesan-pesan apa yang ingin Bu Nur sampaikan kepada masih mahasiswa Indonesia yang tentu suatu waktu akan mengalami teaching round ya, pengalaman mengajar di sekolah-sekolah di Australia. Ya, saya kira hal yang terpenting adalah kita mempersiapkan untuk belajar ya, dan persiapan belajar itu artinya kita harus mampu mengosongkan diri dulu Pak, karena kalau kita masuk saat belajar dengan banyaknya gambaran saya sudah tahu ini dan itu gitu ya, itu ternyata akan menghambat diri kita untuk berkembang. Jadi penting untuk kemudian kita menyiapkan diri untuk menyerap sebanyak-banyaknya. Selain itu dari pengalaman, pesan saya untuk adik-adik gitu ya atau teman-teman yang memang akan studi ke luar negeri, penting sekali untuk kemudian bisa berkomunitas ya dengan teman-teman Indonesia yang ada di negara tersebut. Mhm. Dan jangan lupa untuk tidak menutup interaksi dengan masyarakat multikultural yang ada, termasuk native yang ada di negara tersebut. Karena kedepannya ternyata network dengan banyak orang itu sangat menguntungkan kita Iya, gitu untuk masa depan. iya, iya. Kemudian waktu Bu Nur dengan 8 orang eh, tim dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke Melbourne, bekerja sama dengan IEAV, ya, Australian Indonesian Association of Victoria, itu kami juga sudah wawancara dengan Pak Bawono ya. Nah, menurut Bu Nur sendiri bagaimana kerjasama ini untuk ke depannya dan dengan alasan-alasan apa kira-kira menurut Bu Nur sendiri? Baik, saya kira kenapa kemarin kami pilih IAV, salah satunya memang tadi saya sampaikan kita ada network ya sebelumnya, dan yang kedua karena saya yakin punya concern yang sama gitu Pak. Jadi bahasa Indonesia ini sebenarnya bahasa yang eh, paling enak gitu ya untuk seseorang itu bisa belajar bahasa lain gitu, karena Ya, kita punya punya tatanan alfabet dan struktur kalimat yang menurut saya sangat mudah dipelajari, dan ketika kita lancar gitu ya, fluent berbahasa Indonesia, kita mau belajar bahasa apapun itu akan menjadi sesuatu poin positif gitu Pak Anton. ya. Dan dengan kerjasama UMS dengan IAV ya, kami harapannya salah satunya adalah lebih mengenalkan Indonesia termasuk bahasa dan budayanya kepada orang-orang Australia ya, termasuknya juga masyarakat luas nantinya gitu Pak Anton. Mhm. Terus bagaimana kalau Bu Nur sendiri, saya masih ingat waktu Pak Harto 2 tahun sebelum Lengser mengatakan bahwa banyaknya kosakata asing masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Itu sangat mengkhawatirkan. Nah, sekarang saya lihat tuh, terutama dalam bahasa percakapan ya, banyak sekali Iya, bahasa-bahasa asing yang masuk ke perbendaharaan bahasa Indonesia. Gimana menurut Bu Nur sendiri?
di satu sisi memang menjadi perhatian kita bersama ya Pak, tapi di sisi lain ketika bahasa asing masuk dan terserap dengan mudah ya oleh masyarakat, ini sebenarnya akan membantu seseorang atau masyarakat untuk kemudian bisa lebih apa ya, lebih komunikatif gitu ya ketika mereka memang berkomunikasi di kancah internasional gitu. Mhm. Jadi memang ada ya perhatian gitu dari kita, tapi di satu sisi memang sebenarnya ada manfaat juga ketika eh, kosakata tersebut kemudian memang banyak digunakan ya, dan pada akhirnya barangkali memang diserap ya, dan kita memang tidak bisa terlepas juga dari sejarah bahasa Indonesia yang mana memang bahasa Indonesia sendiri sekali Pak serapan-serapan yang diambil dari bahasa Arab misalnya gitu ya, dan bahasa Inggris gitu. Jadi menurut saya mungkin ya secara natural gitu Pak, mungkin nanti akan terjadi eh, penyerapan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Iya. Kemudian ini saya ada usul, Bu Nur ya. Saya sendiri dalam wawancara dengan siapapun, saya tidak mencoba untuk menghindar menggunakan kata Anda ya. Menurut saya pribadi, itu kita membatasi rasa dekat dengan orang yang kita ajak berbicara. Kalau seandainya kami usulkan ya, kata bung misalnya, kata bung itu kata yang mungkin bisa dihidupkan kembali, kosakata yang digunakan zaman-zaman revolusi ya. Ya. Itu bagaimana? Betul, Kalau bisa betul. apakah mungkin bisa digantikan Anda dengan bung? Bisa saja menurut saya Pak Anton. Karena dari sisi apa ya, dari sisi art art dan juga mungkin ini ya feel-nya gitu ya, perasaan gitu ya Pak. Iya, Kata bung itu punya suatu kekuatan dan kedekatan yang iya, memang berbeda tentu saja dengan kata Anda yang kita iya. pakai ya. Dan menurut saya sangat sangat bagus itu semisal kata tersebut kemudian akan sering digunakan. Em, dan mungkin ini pendapat saya juga ya, karena memang dalam proses berbahasa, saya sering melihat di bahasa Indonesia itu terkadang ya bahasa yang digunakan itu sering ini ya, sering terpengaruh karena tren ya Pak ya. Mhm, mhm, Ya, di suatu masa ada istilah yang sering dipakai gitu ya dan sangat kuat dipakai, tapi kemudian akan tergantikan oleh istilah yang lain. mhm, mhm. Kemudian Tapi tolong bagus ceritakan, sekali itu Pak. iya, semoga orang semakin sadar bahwa kosakata dari pembenaran bahasa Indonesia itu kaya sekali. Betul Kenapa harus sekali. menggunakan Dan apa? Iya, iya, saya hmm, ingat saat kita pertemuan kemarin bagaimana Bapak menggunakan istilah petang ya Pak ya iya, untuk menggantikan malam yang memang terasanya beda Pak ya, terasanya iya, beda sekali. Dan hmm, ya saya kira memang perlu lebih banyak kita gunakan berbagai kosakata yang sudah kita miliki untuk ya kita melestarikan itu juga sih Pak. iya. Dan kecenderungan siang itu kan kita kaget ya. Kenapa Paul Thomas yang harus membangunkan kita sebagai penutur asli untuk Betul membangkitkan sekali. kembali menggunakan kosakata dari bahasa Indonesia sendiri. Betul, betul. Ya. Terus tolong ceritakan bagaimana kenal dengan Bu Nani Polak yang sekarang menjadi Presiden IIAW. Gimana asal mula ceritanya? Ya sama Pak, suratan takdir. Oh ya, Betul ya, karena memang saat itu seperti yang saya ceritakan, saya mengawali studi kala itu dengan language bridging program, dan di sela-sela ketika memang sedang libur, tidak ada tugas, saya memang berusaha untuk bisa berbaur ya dengan komunitas-komunitas yang ada.
Nah, dari pertemuan-pertemuan itu kemudian saya kenal salah satunya ya dari salah satu dosen yang sedang melakukan sandwich program gitu di Melbourne selama 3 bulan juga gitu. Nah, saat kita ngobrol-ngobrol, kemudian beliau menceritakan dan saya cerita juga, Mbak, saya sedang cari ini tempat tinggal yang lebih permanen untuk 2 tahun ke depan karena yang selama 3 bulan ini pun saya nyewa selama 3 bulan karena memang hanya untuk persiapan bahasa itu saja. Nah, dari Mbak Alvin itulah kemudian saya dikenalkan dengan Bu Nani dan ya begitu Pak. Jadi anak kos dan anak anak angkatnya begitu ya. Iya, iya, iya. Kemudian seperti sudah kami sebutkan, silakan baca puisi dalam bahasa apapun ya. Dan tolong jelaskan kalau puisi itu kenapa, dengan alasan apa kira-kira puisi itu dipilih Baik. sebagai penutup dari acara kami ini. Terima kasih Pak Anton. Jadi ketika Pak Anton menghubungi kemudian mengirimkan topik terkait dengan obrolan kita di Good Morning Indonesia with Poetry gitu ya. Saya flashback lagi, mengingat-ingat lagi pengalaman saya lebih dari 1 dekade yang lampau ya. Iya. Dan dari pengalaman itu menurut saya yang paling merepresentasikan barangkali karya Chairil Anwar, Doa gitu ya Pak. Karena tanpa doa saya bisa survive dengan tantangan berada di negara orang, kemudian mendapatkan tantangan yang menurut saya luar biasa berat karena Iya. tidak ada keluarga di sana gitu ya Pak. Jadi mungkin itu yang akan saya bacakan sebagai penutup di acara ini, doa karya Chairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termanggu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat, kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negara asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Terima kasih Bapak Anton Alimin. Hebat, hebat. Itu buat saya sendiri, waktu saya di Sydney ya, landing di Sydney, mendarat di Sydney, itu satu kata aku mengembara di negeri asing itu sempat saya bikin nangis loh. Iya Bapak. Ya. Jadi buat para Saya diaspora kira Indonesia, saya rasa itu puisi yang betul-betul punya pengaruh hebat sekali. betul, betul. Sangat mengena sekali Pak. Iya. Baik, para pendengar, demikian wawancara kami, bincang-bincang dengan Ibu Nur Amelia Rais dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Head of Students Mobility and Hospitality. Baik, Bu Nur, terima kasih dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa.